Dan baik ya, pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Ada yang sudah tahu apa itu persamaan kuadrat? Mari kita simak. Persamaan kuadrat adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Persamaan kuadrat jika digambarkan dalam bentuk koordinat kartesian atau koordinat x, y, maka akan membentuk grafik parabolik. Oleh karena itu, persamaan kuadrat juga sering disebut sebagai persamaan parabola. Adapun bentuk umum persamaan kuadrat adalah sebagai berikut. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B adalah koefisien, dengan A tidak sama dengan 0, dan A, B, C merupakan bilangan real. Sedangkan X adalah variabel, dan C disebut dengan konstanta. Penyelesaian persamaan kuadrat. Karena persamaan kuadrat adalah salah satu bentuk dari kalimat terbuka, maka sebelumnya, apa itu kalimat terbuka? Ingat, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Biasanya, kalimat terbuka memuat variabel. Jika variabel diganti dengan bilangan tertentu, kalimat terbuka akan menjadi pernyataan bernilai benar atau salah. Jadi, untuk mengetahui penyelesaian dari persamaan kuadrat adalah dengan mencari akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Atau dengan kata lain, nilai-nilai X yang menyebabkan persamaan kuadrat tersebut bernilai benar. Nah, persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu 1. Dengan cara memfaktorkan, 2. Melengkapkan kuadrat sempurna, dan ketiga, menggunakan rumus. Mari kita bahas satu persatu penyelesaiannya. Cara pertama, faktorisasi. Faktorisasi adalah penjumlahan suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Jadi, jika kamu melakukan faktorisasi persamaan kuadrat, artinya kamu membuat perkalian dua buah persamaan linear. Selanjutnya, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana B merupakan hasil penjumlahan antara suku ke-1 dan ke-2. Sedangkan bilangan C adalah hasil perkalian antara suku ke-1 dan ke-2. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat dinyatakan menjadi A dikali X min P dikali X min Q sama dengan 0. Nilai P dan Q disebut akar-akar atau penyelesaian persamaan kuadrat. Contoh 1. Selesaikan X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. X kuadrat dikurangi 4X plus 3 sama dengan 0. Maka selanjutnya diperoleh X min 3 dikali X min 1 sama dengan 0. Ingat, dari mana didapat X min 3 dan X min 1? Jika AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, sedangkan P dan Q adalah akar-akarnya, maka berlaku B sama dengan P plus Q dan C sama dengan P kali Q per A. Jadi, untuk X kuadrat min 4X plus 3 sama dengan 0, cari dua bilangan P dan Q yang memenuhi syarat P plus Q sama dengan negatif 4 dan P kali Q per A sama dengan 3. Karena A sama dengan 1, maka P kali Q sama dengan 3. Nah, dari sini diperoleh bilangan P sama dengan negatif 3 dan Q sama dengan negatif 1. Bisa dibolak-balik.
Lalu kita tuliskan dalam kurung X min 3 dikali X min 1 sama dengan 0. Nah, kita lanjutkan. Dari perhitungan sebelumnya didapatkan X min 3 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Berikutnya, X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 1,3. 2. Melengkapkan kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan mengubahnya menjadi X plus P dikuadratkan sama dengan Q. Untuk lebih jelasnya, mari maka kita dapat X sama dengan akar 10 min 4 atau X sama dengan negatif akar 10 min 4. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif akar 10 min 4 dan akar 10 min 4. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus ABC. Adapun persamaan rumus ABC adalah sebagai berikut. X1 dan 2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4A kali C dibagi 2A. Yuk langsung kita aplikasikan pada contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh, tentukan akar persamaan dari X kuadrat min 4X min 5 sama dengan 0. Penyelesaiannya, diketahui dari X kuadrat min 4X kurangi 5 sama dengan 0. Diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan negatif 5. Substitusikan nilai A, B, dan C ke persamaan ABC. Ketika kita mensubstitusikan, maka diperoleh X1 sama dengan negatif kali negatif 4 plus negatif 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali negatif 5 dibagi 2 kali 1. Dan X2 nya adalah negatif dari negatif 4 dikurangi akar negatif 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 kali negatif 5 dibagi 2 kali 1. Hasilnya adalah X1 sama dengan 4 ditambah akar 36 dibagi 2, atau X2 nya sama dengan 4 dikurangi akar 36 dibagi 2. Dihasilkan X1 sama dengan 5 atau X2 sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 5. Sampai di sini, masih semangat ya? Ayo napas panjang dulu, senyum dulu, dan mari kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Kita perhatikan kembali persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0 dengan akar-akarnya. B kuadrat dikurangi 4AC disebut diskriminan. Apa itu diskriminan? Diskriminan atau biasa dilambangkan D adalah hubungan antar koefisien yang menentukan besar dan jenis akar persamaan kuadrat. Sehingga rumus penyelesaian persamaan kuadrat dapat ditulis sebagai X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C dibagi 2 kali A.
Nah, rumus ini sama seperti yang telah kita terapkan di latihan soal sebelumnya. Dari rumus tersebut tampak bahwa nilai X tergantung dari nilai D. Apabila D bernilai lebih besar dari 0, maka D merupakan bilangan real positif, sehingga persamaan kuadrat mempunyai dua akar real berlainan. Jika D sama dengan 0, sehingga persamaan kuadrat tersebut mempunyai dua akar real yang sama. Dan jika D bernilai kurang dari 0, maka D merupakan bilangan tidak real atau imajiner, yang artinya persamaan kuadrat tidak mempunyai akar real. Nah, selanjutnya contoh. Tanpa menyelesaikan persamaan lebih dahulu, tentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut. Kita langsung ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama, X kuadrat ditambah 5X ditambah 2 sama dengan 0. A sama dengan 1, B sama dengan 5, dan C sama dengan 2. D tadi dirumuskan dengan B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 5 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 2. Hasilnya D adalah 17. Nah, ternyata D lebih besar dari 0. Jadi persamaan tersebut mempunyai dua akar real berlainan. Soal kedua, X kuadrat dikurangi 10X ditambah 25 sama dengan 0. Dengan A sama dengan 1, B sama dengan negatif 10, C sama dengan 25. Kita substitusikan ke rumus D. Maka diperoleh D sama dengan negatif 10 dikali 2 dikurangi 4 kali 1 kali 25. Maka hasilnya 0. Karena D sama dengan 0, maka persamaan X kuadrat dikurangi 10X plus 25 sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang sama. Nah, selanjutnya kita ke soal yang ketiga. 3X kuadrat dikurangi 4X ditambah 2 sama dengan 0, yaitu A sama dengan 3, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 2. Kita substitusikan ke rumusnya, maka diperoleh D sama dengan negatif 4 kali 2 dikurangi 4 kali 3 kali 2. Hasilnya yaitu D sama dengan 16 dikurangi 24. Jadi D sama dengan negatif 8. Ternyata nilai D kurang dari 0. Jadi persamaan 3X kuadrat dikurangi 4X plus 2 sama dengan 0 tidak mempunyai akar real. Selanjutnya kita akan mempelajari cara menyusun persamaan kuadrat baru. Jika suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar P dan Q, maka persamaan kuadratnya dapat dinyatakan dalam bentuk X dikurangi P dikali X dikurangi Q sama dengan 0, atau X kuadrat dikurangi P plus Q kali X ditambah P kali Q sama dengan 0. Selanjutnya kita akan terapkan pada contoh soal. Contoh soal 1. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 2 dan 5 adalah titik-titik. Mari kita bahas. Jika P sama dengan negatif 2 dan Q sama dengan 5, maka jika kita substitusikan ke rumus X kuadrat dikurangi P plus Q kali X ditambah P kali Q sama dengan 0, maka hasilnya X kuadrat dikurangi negatif 2 ditambah 5 kali X ditambah negatif 2 kali 5 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Jadi persamaan barunya adalah X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, sampai di sini dulu materi kita kali ini.
Salam semangat. Pesan dari saya, sulit artinya bisa. Matematika pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.